Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas Lydia 07. Nah, di sini saya Septiani dan Nilam dengan NIM 119240009 bersama teman-teman saya akan mempresentasikan laporan tugas besar mengenai penerapan exploratory data analysis dan artificial intelligence pada data real smart farming untuk optimalisasi produktivitas pertanian. Yang dimana kelompok ini beranggotakan Alvan, Ayesha, Haina, Umi, dan Arzeta. Kemudian latar belakang dari kami melakukan analisis ini adalah smart farming mengintegrasikan teknologi seperti sensor, IoT, dan AI untuk menjawab tantangan pertanian modern. Exploratory data analysis digunakan untuk memahami pola data pertanian seperti kelembapan tanah, pH, NDVI, dan penggunaan pestisida. Sementara itu, AI memungkinkan prediksi hasil panen dan pengambilan keputusan otomatis. Penelitian ini memiliki tujuan besar dan manfaat menggabungkan EDA dan AI untuk menganalisis data smart farming secara mendalam guna mendukung pertanian lebih efisien dan berkelanjutan. Untuk tujuan dan manfaat lebih detailnya, seperti yang tercantum dalam laporan di layar. Selanjutnya pada pembahasan, yang pertama ada pencarian dataset di mana kami mendapat filenya dengan nama Smart Farming Crop Yield 2024 dengan format CSV yang bersumber dari kaggle.com dengan jumlah entry 100 dan variabel 11 dengan tipe data numerical dan kategorikal. Baik, untuk dataset dari Smart Farming Crop Yield 2024 ini dari Kaggle ini dengan 11 variabel numerik dan kategori itu mencakup parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, pH tanah, dan nutrisi tanah terkait hasil panen, di mana hasil panen per hektarnya itu berkisar antara 2.000 hingga 6.000 kg per hektar, dan rata-rata kelembapan tanah 26,75% dan pH 6,52, itu menunjukkan kondisi tanah yang optimal. Terus juga untuk variabel kategorikal mengikuti jenis tanah, lokasi, dan metode irigasi untuk pengembangan data, di mana analisis ini tuh bertujuan untuk memahami distribusi hasil panen, faktor lingkungan, pengaruh utama, serta pola untuk rekomendasi pertanian presisi. Terus juga penggunaan sensor IoT dan machine learning memungkinkan prediksi hasil panen akurat dan real time, mendukung keputusan petani dan optimalisasi praktik pertanian cerdas di masa yang akan datang. Dataset Smart Farming Crop Yield 2024 berformat XLS dan berisi informasi lingkungan serta agronomis yang mempengaruhi hasil panen. Dari total 11 variabel, hanya 8 variabel utama yang digunakan, yaitu numerik dan kategorikal yang dianalisis karena alasan relevansi dan kemampuan data. Variabel numerik meliputi hasil panen per hektar, kemampuan tanah, pH tanah, indeks vegetasi, dan penggunaan pestisida. Kemudian variabel kategorikal yaitu jenis tanah, wilayah, dan jenis irigasi. Data sebanyak 100 data dipilih dari 500 entry melalui metode sampling bersyarat, 25 data kuartil atas, 25 kuartil bawah, dan 50 data secara acak distribusi tengah untuk mencakup variasi. Kemudian dataset berukuran 8,18 KB dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan fitur spreadsheet. Kemudian tabel karakteristik data berisi kolom pengertian dan jenis-jenis data. Kemudian ada karakteristik data setiap atribut, berisi atribut, jenis data, rentang, dan standar deviasi. Itu berisi rumus-rumus spreadsheet. Selanjutnya dari data tersebut dan yang sudah dihitung dengan tools spreadsheet, didapatkan nilai statistik, data numerical, dan data kategorikal yang sebagai berikut. Selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasinya menggunakan bar chart seperti pada gambar, lalu juga ada column chart, dan juga ada scatter plot. Lalu selanjutnya itu ada korelasi yang dimana tujuannya itu untuk mengukur hubungan antar atribut kuantitatif yang digunakan pada dataset, yang bisa untuk menyaring faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertanian. Untuk hasilnya itu bisa dilihat pada tabel 2.5 hasil analisis korelasi smart farming, yang dimana nilai-nilai ini sudah dimasukkan sudah dihitung menggunakan tools spreadsheet. Kemudian selanjutnya ada analisis prediktif regresi. Tujuan utamanya memprediksi hasil panen berdasarkan 4 variabel numerik, yakni soil moisture, soil pH, NDVI index, dan pesticide usage. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan asumsi hubungan linear antar variabel. Data berjumlah 100 sampel yang sudah dibersihkan dengan beberapa variabel kategorikal dikonversi menjadi dummy variabel. Analisisnya dilakukan menggunakan fitur data analysis regression di Microsoft Excel, disertai visualisasi scatter plot, bar chart, residual plot, dan histogram residual. Kemudian hasil interpretasi utamanya didapatkan nilai R square sebesar 0,06, artinya hanya 6% variasi hasil panen yang dapat dijelaskan oleh model regresi ini mengidentifikasikan performa yang lemah. Kemudian ada koefisien regresinya, ada NDVI yang memiliki pengaruh paling besar dan positif, kemudian soil pH yang memiliki pengaruh positif, pesticide usage negatif, dan soil moisture negatif.
Kemudian ada intercept, yakni hasil panen saat semua prediktor bernilai 0. Kemudian ada hubungan visual berupa scatter plot setiap variabel. Dari scatter plot itu didapatkan hasil bahwa NDVI dan pH itu menunjukkan tren positif yang konsisten, kemudian soil moisture itu menunjukkan tren negatif, dan pesticide usage menunjukkan tren negatif di visual, namun hasil regresi positif karena efek variabel lain dikendalikan. Kemudian selanjutnya ada scatter plot aktual terhadap prediksi. Menggunakan random forest dan hasil prediksinya menyebar jauh dari garis ideal, menandakan prediksinya lebih buruk dari rata-rata. Kemudian selanjutnya ada residual scatter plot. Itu menunjukkan pola lengkung yang mengindikasikan model gagal menangkap pola non-linear. Kemudian selanjutnya ada histogram residual. Dari histogram itu menunjukkan bahwa regresi tidak normal atau bimodal menunjukkan prediksi yang sistematis bias. Kesimpulannya, model regresi linear sederhana ini kurang mampu menangkap kompleksitas hubungan data, sehingga perlu eksplorasi model yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya pada bagian penutup, terdapat kesimpulan bahwa berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, sudah ada beberapa jenis data yang dapat diidentifikasikan, baik kuantitatif maupun kategorikal, lalu proses pengambilan data juga telah dijelaskan secara rinci, dan juga persiapan data telah dilakukan melalui pembersihan data, pengelompokan kategori, dan transformasi variabel. Lalu dalam proses analisisnya sudah diketahui konsep-konsep dasar statistik, lalu juga pencilan telah diketahui dan disajikan data dalam bentuk deskriptif, statistik, visualisasi, korelasi, dan analisis prediktif. Serta yang terakhir, penggunaan perangkat Microsoft Excel juga telah digunakan untuk mengolah dan memvisualisasikan data secara sederhana namun informatif. Lalu berikut ini adalah pembagian tugas anggota kelompok kami. Dan ini daftar pustaka. Dan sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.